Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nih, akhirnya kita berhasil lagi menculik. Hidup adalah menculik, ya. Menculik. Kita culik saja. Culik, ya, daripada Cari? di rumah terus. di rumah terus cari, mending culik. Iya. Ya kembali lagi ya di acara ngobrol bareng menang El. Wahai para fruiters sedunia, semoga kalian tetap bahagia walau ada di bulan puasa. Iya. Tidak ada alasan untuk bahagia walau di bulan puasa. Dan kita hari ini alhamdulillah sudah berhasil kembali menculik sang non tadi teh ngaranna teh Guest moon. Ya. Bukan non ngaranna teh bintang tamu, bukan. Karena enggak ada usum bintang. Nggak ada bintang ya? Nggak ada bintang. Lagi nyumput bintang sekarang. Yang ada adalah bulan. Iya. Kita berhasil menculik bulan. Guest moon. Ya. Bulan tamu. Karena bulan Ramadan selalu menjadi tamu buat kita yang selalu berbahagia. Iya. Alhamdulillah. Karena kemudian yang namanya bulan Ramadan itu kan bulan penuh dengan pertobatan. Tobat, buka duit, tobat, buka beas, gitu kan, kacau bisa. THR tuh cair. Tobat deh wae. Tapi alhamdulillah tetap kita bisa menculik Guest Moon Alda. Terima kasih. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol kemarin mereka sempat ngobrol dengan Alda tentang bagaimana Kang Fadil Imun bahagia. ala Kang Alda. Asik. Ala kadarnya sih sebenarnya. Seadanya aja lah. Hidup memang gitu. Seadanya ya. Hidup mah kan harusnya sebenarnya pas butuh pas aya. Bener. Paling kaya itu yang hidup gitu, pas-pasan ya. Pas-pasan. Pas butuh pas aya. Bener. Rek raja segala aya, itu butuh. Butuh. Tidak berharga. Tidak berharga. Jadi yang berharga itu adalah ketika pas butuh Pas aya. ada. Jadi hidup ala kadarnya. Hingga bisa membuat bahagia. Oke. Masuk. Keren. Nah, mari kita ngobrol-ngobrol dengan Alda bagaimana tips imun bahagia ala Kang Alda. Nah, hari ini kita cari tahu, tadi sempat sih ngobrol-ngobrol tentang latar belakang ya. Iya. Latar belakang Kang Alda dan seluruh keluarga gitu deh. Nah, ngomong-ngomong, Kang Alda itu sebenarnya orang mana sih gitu kan? Kalau tuh gue ngomong ganteng. Buah-buah. Orang mana ya? Orang Arin gitu. Saya tuh orang surga. Orang yang sedang diselundupkan ke bumi. Jadi baik kan gitu kan. Benar. Emang makhluk surga. Betul. Jadi Ini bahagia. harus kita ketahui semua bahwa pada dasarnya kita jangan epes mer. Tahu epes mer? apa? Kita jangan berkecil hati karena pada dasarnya setiap umat manusia adalah makhluk surga pada dasarnya. Cuman kan lamun inget nonton film Mr. Bean sok digambarkeun cepet. Tapi ada cahaya. Tapi cahaya itu dari mana asalnya gitu kan? Nah, itu teh dari surga. Kenapa? Karena kan kita turunan Adam dan Hawa. Betul. Adam dan Hawa cicingnya di mana? Di Cijaura, di Cijagra. Dia sama nih. Ada sih Di surga. Nah, artinya tempat asal kita adalah pada dasarnya di surga. Dan insya Allah kita semua akan kembali ke surga. Dengan catatan kalau kamu berhasil bahagia. Amin. Bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Doa naon? Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Cak taruh ya apa? Da sok milu Jumatan. Ingat. Sok milu Jumatan apa? Jadi kurang saya sarankan kalau pagi kue Jumatan buru-buru ngiruan bisa keburu kue Sabtu. Bahaya. Sabtuan kan. Iya, beda. Nah, kita kan ngomongin asal yang hakiki ya. Asal yang hakiki kita memang insya Allah sebenarnya kita bagian dari keluarga surga. Nah, ini mah anu dangkal-dangkalna we heula. Dangkalnya ya. Dangkal-dangkalnya yang kaciri-kacirinya dulu. Nah, Kang Alda teh orang Garut, orang mana. Nah, nanti kan pertanyaannya jadi masuk ke sini nih pertanyaan ke yang lainnya. Aya rencana mudik moal sementara situasi kondisi banyak yang panik dengan urusan mudik. Nah, udah dilarang ya mudik. Udah dilarang mudik. Yang boleh itu adalah pulang kampung. Kalau
Jadi mau mudik atau mau pulang kampung? Nah, ada mau mudik atau mau pulang kampung. Nah, oke kita tanya. Jadi kita akan ngomongin hari ini tentang mudik atau pulang kampung. Nah, Mudik pulang kampung. Saya tuh asalnya dari Bandung, lahir di Bandung. Oh, kelahiran Bandung. Kelahiran Bandung, asli Bandung. Orang tua ada persilangan dari ayah itu kelahiran di Riau. Riau. Ibu Kepulauan, Kepri-Keprinya. Kepri di Dabo Singkap. Oke. Dabo Singkap. Itu cari deh di Google. Kalau ada ya alhamdulillah. Kalau tidak ada toh orangnya udah ada di sini. Kalau yang pintar geografi udah tahu lah Udah ya. tahu. Makanya belajar pemetaan lah dari sekarang ya. Dari mana kita itu ya? Dari mana kita itu? Kenapa kita harus tahu pemetaan dan geografi biar kita tahu di mana asalnya kita? Betul. Dan kita akan kembali kemana? Kembali kemana? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hatur nuhun Assalamualaikum. Atas kan. Itu nah ibu Asgar. Oh. Itu saudaranya Thor. Oke. Asgard kan dari Asgar, Asgard. iya, Asgar. Jadi benar betul. Jadi alga itu sebenarnya keluarga langitan. Lah bener kan tahu langitan. Langitan. Dianya dari surga, ibunya dari Asgard. Iya. Saudaranya Thor. Iya. Penjahatnya si Loki. Loki. Jadi di lockdown. Capluk ngomel itu ngomel terus. Ngomel. Ya Gitu. ibu dari. Jadi wahai para Asgar sedunia, ini ada Asgarnya. Tempatnya di daerah mana Asgarnya? Di Ibu. Pasir Salam. Pasir Salam. Situ Bagendit tahu? Kisah Situ Bagendit Jadi itu gini legend. sejarahnya. Legend itu di Pasir Salam itu dan sekitarnya itu adalah cikal bakal penjajah. Kenapa? Iya, penjajah tukang cukur se-Indonesia. Bener. Karena tukang cukur se-Indonesia itu rata-rata orang Asgar. dan rata-rata daerah Banyu Resmi. Dan ternyata ini salah satu. Cuma dia bukan tukang cukur, dia yang suka dicukur. Itulah pokoknya persilangan antara Oke. Dabo Singkap dengan Garut. Tapi kalau dirunut lagi ke belakang, Ada Ambonnya katanya. Ambon apa Manado? bukan Ambon, Manado. Manado. Itu dari opa kakek. Nah, terus neneknya asli Jadi dari. kalau dibayangkan sebenarnya Alda itu mirip seperti nasi campur. Bener. Selalu upaya. Ada. Nasi ramas, nasi ramas. Nasi rames betul tepatnya. Yang selalu bikin gemes. Ya. Enak kan? Kalau macam-macam itu enak, lebih enak. Ngomongin. Kecerak aduh. Ngalangan mah nu ganteng di sarwakeun botol. Bener ya, aduh. Penghinaan pisan. Iya. Tapi ke urang. Pokoknya Balik ke persilangan Asgar, lah. Persilangan lah. Tapi ya emang udah lahir di Bandung, besar di Bandung, ya udah saya menganggap saya orang Bandung. Ya, dan ibu bapak pun sampai hari ini Di sudah Bandung. Jadi Di orang Bandung. KTP Bandung. Yes. Tapi nenek, kakek Masih ada. Ada Di di dua kepulauan yang tadi itu. di Di negara Riau dan di negara Garut ada. betul. Yang kalau yang di Garut udah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi saudara Kalau yang masih ada. saudara masih ada. Kalau yang dari ayah, dari papa masih ada. Ada yang di sekarang Riau. tinggal di Batam. Di Batam. Nah, gitu. Nah, jadi kalau biasanya nih sebelum usum lockdown nih, kalau Ramadan kita jangan sampai down. Biasanya kalau dulu mudik itu kemana nih? Saya mudik jauh lumayan melakukan perjalanan yang cukup melelahkan. Oke, Bang ke Riau, Sakapeung. Enggak. Oh, itu ke Batam. Cukup aja ke Lembang. Itu Itu cukup lumayan. ngobrol ke tadi Lembang kan juga jadi ngobrol ke Lembang, ya dengar di urang ya. Karena dari dulu saya nggak pernah mudik. Orang tua udah di Bandung. Oke. Kalau orang tua kan udah di Bandung ke kakek nenek, ya itu main bukan mudik. Kalau Oke. kan beda, mudik pulang kampung itu beda. Kalau mudik itu Lebaran biasanya identik balik lagi ke kampung halaman, tapi balik lagi ke tempat biasa usaha. ke tempat biasa usaha. Kalau ini kan pulang kampung ya udah jarang. Pulang kampung bisa kapan aja Oke. gitu. Pernah dulu waktu umur 1 tahun malah pulang kampung. Saya sempat 6 bulan di Dabo Singkep. Oh, 1 bulan. 6 bulan. 6 months. Masih kecil lah. Lumayan lah itu. Jadi Nah, dikenalkan dengan budaya Budaya dan tradisi keluarga pihak ayah. pihak ya dari ayah. Nah, makanya ada nama Langitan itu sebetulnya marga dari kakek keturunan Manado di situ. Oh, memang tadi orang ngomong Langitan deh. Betul, nama saya Arlanda Ghazali Langitan. Oh. Itu.
Emang orang langit. Orang apa? Nyambung kan? Termaksud ya. Nyambung akhirnya. Gara-gara Asgard orang mah sebenarnya Lebih fokus ke Asgardnya tukang cukur. Iya, tukang cukur dan itu si Loki dan Thor. si Thor situ orang. Gitu. Nah, emang nggak pernah mudik. Nah, akhirnya sekarang ada budaya mudik yaitu jauh ke Lembang karena memperistri gadis Lembang saya. Nggak aja supaya ada mudik intinya. Saya jadi alasan nggak jadi orang Indonesia. Nah, setidaknya adalah kalau kalian tidak pernah mudik, catat jangan-jangan kalian bukan orang Indonesia. Ya, masih di situ-situ aja ngapain? Membosankan. Kurang piknik berarti. Emang kamu katak dalam tempurung? Katak aja keluar kan? Katak aja keluar, masa kamu tempurung? Gitulah pokoknya. Nah, ngomong-ngomongin itu semua sebenarnya kata Kang Alda sendiri ada bedanya nggak sih? Apa bedanya mudik dengan pulang kampung itu? Kita ini kan sebenarnya ngomongin perspektif dan mungkin ada behind agenda antara pemahaman mudik dan pulang kampung. Nah, ini sempat rame ya, pokoknya ya. Soalnya dikeluarkan kita mah manusia rame. Kita mah manusia rame, jadi apapun harus rame. Yang ngomel-ngomel aja ya pokoknya. Karena kalau nggak rame, bawaannya sare. Ramadan tiba lagi nih. Ramadan tiba. Jadinya kan gitu, kacau. Ya pokoknya kalau melihat dari kata kalimat emang ada persamaannya, itu pasti balik, pulang gitu. Tapi ada perbedaan di masalah waktu dan masalah mungkin tujuannya. Kalau mudik emang terbiasa itu dilakukan di bulan Ramadan untuk merayakan Lebaran bersama keluarga. Tapi kalau pulang kampung itu bisa kapan aja. Jadi emang perbedaannya mungkin di situ. Kata kunci perbedaan antara mudik dan pulang kampung, satu itu yang tadi momentum ya. Momentumnya. Kalau momentum mudik itu rata-rata difahaminya kalau di hari besar kayak Lebaran. Betul. Itu namanya mudik. Betul. Tapi kalau pulang kampung momentumnya bisa kapan saja. Kapan saja. Oke, itu aspek momentum. Aspek yang lainnya apa yang membedakan antara mudik dan pulang kampung versi Alda? Kalau mudik itu sebetulnya akhirnya jadi budaya ya. Karena dilihat di negara lain emang nggak ada ya. Bukan jadi kebiasaan, miskin ya. Nggak punya bekal untuk pulang ya. Dia nggak nabung mungkin ya. Nggak nabung. Coba gak baju baru nggak. Bener. Nggak punya ingin kehayang untuk berbagi ke tetangga, nggak ada. Atau nggak punya keluarga, dia hidup sendiri gitu ya. Jangan-jangan kasihan banget. Orang Indonesia tuh wah kaya banget. Tapi kita maksakeun rek mudik teh. Coba gak mobil kudu aya mobil. Coba gak bagikeun kudu aya bagikeun. Wah, ponati pepereket TKB gitu kan. Kumaha saya mudik gitu itu kan. Kaya raya orang Indonesia itu, kaya budaya semua aja. Jadi akhirnya ada budaya mudik. Tapi kan kalau aya dia aya. Bener. Baik nyicil oge. Kan ada budaya makan budaya. Mau teu aya di aya. Jadi we budaya. Asik. Bagus itu kosakatanya. Ya pokoknya ada perbedaan di situ ya. Kita harus bisa melihat dari berbagai sudut pandang dan memahami itu. Jadi jangan cepat ketika ada statement mudik itu kan sama pulang kampung. Emang sama, tapi ada perbedaan di situ. Tulisan Inggris beda tuh. Emang beda. MUDIK. 5 kata, suku kata kan, suku huruf. Sakata. MUDIK mudik. PULANG pulang. Panjang atuh. Rek saruar ti belah mana? Makanya belajar memahami itu. Kita akan belajar memahami bukan berarti menghakimi. Bukan. Kita hanya sekedar belajar memahami dan bukan berarti menghakimi. Belajar menambah wawasan luas aja. Lebih luas aja. Open the door. Open aja. Sama kola Jim Morrison. Betul. Open the door. Karena akan bahaya ketika rolling door. Rolling Stone yang the door ngahiji jadi rolling door. Ampun. Tobat, Gusti bulan puasa nama tobat. Coba biasa-biasa aja. Ngomel ya. Oke, lanjutkan. Ya begitu, beda lah pokoknya. Tapi balik lagi ke persepsi masing-masing lah. Mau itu disebut mudik atau pulang kampung, intinya kan ada keinginan untuk pulang. Ya seperti konsep innalillahi itu bahwa kita akhirnya pulang
pulang kembali ke kampung halaman gitu ya. Jangan pulang kampung halaman kita adalah kuburan. Bisa jadi, tapi kan itu udah pasti. Itu mah yang hakiki. Itu mah hakiki pasti kita yang nggak pasti aja dulu. Ya, yang real aja dulu lah, yang realnya. Yang real itu sebenarnya nggak pasti. Oh iya ya. Orang selalu sibuk dan takut dengan hal yang tidak pasti. Kenapa begitu coba? Buktinya ayeuna ketika dikasih corona, tengah waktu dikasih wah gelisah. Padahal udah kasih tahu ketentuannya tanggal sekian. Tapi yang dikasih tidak pasti baik-baik aja. Bener juga ya. Ya kan? Orang sudah pasti bakal mati hari-hari. Tapi ketika situasi hari ini ada epidemik seolah-olah tidak pasti. Dan orang gelisah dengan itu semua. Alah sih kayak kumaha geus bogoh supaya gitu pae maneh mah. Bener. Anu pulang kampung belum tentu tertulari. Belum tentu. Malah yang nggak pulang kampung tertulari ya. Karena hidupnya ada pada rumusan cantang tuh. Cantang gitu. Belum tentu ya. Iya, belum tentu ya. Belum tentu, tidak selamanya. Ya udah balik lagi lah ke silakan mau pulang kampung mau mudik silahkan. Yang penting happy. Ya, yang penting jangan sampai tidak bahagia. Itu dia. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Coba kalau yang lupa itu jangan-jangan nanti yang diteun itu bukan helm tapi sirah. Diteun tina motor. Lupa. Kan biasanya kan nyimpan helm tina motor. Sabab lupa neuneun sirahna tina helm. Helm dibawa. Mana sirah urang? Aduh kan aku lupa. Ya begitulah pokoknya. Soal mudik dan pulang kampung ya bebas dibalikin lagi ke kalian. Yang pasti sih sebetulnya kan ini ada himbauan pemerintah sebetulnya kan supaya lebih baik jangan mudik pulang kampung karena kita untuk saling menjaga preventif. Ya intinya kan di kata itu saling menjaga. Menjaga itu yang pertama ya pasti balik lagi ke diri kita sendiri, harus bisa menjaga diri. Kalaupun kita sakit atau merasa nggak enak ya lebih baik tunggal lah, jangan memaksakan dulu untuk pulang kampung mudik. Karena memaksakan mah capek atuh. Tungtungna mah kan kadituna riweuh. Pas riweuh, sakeluarga milu riweuh kan gitu ya. Itulah balik lagi lah. Tadinya pengen bahagia yang ada malah sengsara. Betul, jangan sampai begitulah pokoknya intinya. Pulang kampung dan mudik itu. Iya. Jadi esensinya tuh harus kena ya kan ya. Jadi harus. Intinya bukan soal pulang kampungnya atau mudiknya, tapi himbauan dari pemerintah itu takutnya kan kita menulari. Betul, menjaga. Gitu. Penjaga gitu ya. Menjaganya. Gitu. Nah, kalau kita itu kan ngomongin di permukaan tentang kita ngomongin tentang mudik atau pulang kampung. Nah, kita coba bongkar pemahaman lainnya, misalkan ini mah hanya sekadar praduga aja sih, yang positif barangkali. Positif ya. Positif. Tadi kan kalau yang mudik itu, kalau saya tangkap dari omongan Kang Alda itu kan seolah-olah sifatnya temporary ya, temporary mudik itu. Misalkan jelang Lebaran pulang ke kampung gitu kan ya, yang kemudian difahami sebagai mudik dengan sejumlah tek-tek bungeknya, ya, alasannya ya apapun lah itu kan ya, membahagiakan keluarga di kampung halaman, entah kampung halaman istri, kampung halaman dianya sendiri, ya kan, nenek dan seterusnya gitu kan. Tapi setelah beres liburan balik lagi ke dimana biasa kita beraktivitas, itu yang kemudian difahami sebagai mudik, hingga ada arus mudik, arus balik mudik. Ya. Nah, kalau urusan pulang kampung, nah ini seolah-olah ada yang digaris bawahi, Kalau saya melihatnya kayak gini Kang, ini kita butuh diskusi ya, pulang kampung. Mungkin biasanya bisa jadi bagi orang-orang yang sudah punya visi kehidupan, visi rencana kehidupan, dia sudah punya rencana, walaupun tetap ada Sang Maha Perencana. Misalkan nanti deh aku kalau sudah belajar di kota besar, udah sukses gitu ya, saya akan pulang kampung untuk membesarkan dan mengembangkan kampung halaman sendiri. Mulia. Ya. Oke, nah, artinya dia tidak berniat untuk besar di kota besar, tapi ingin memakmurkan kampung halamannya. Nah, jangan-jangan bisa jadi itu yang dimaksud pulang kampung. Jangan-jangan bisa jadi. Bisa dipahami seperti itu ya? Bisa. Tergantung sudut pandangnya, makanya ini pulang kampungnya ini tujuannya apa? Oke, kembali kepada visi dan niat. Visinya, niatnya dulu apa? Kalau hanya sekedar
ketemu keluarga atau apa terus balik lagi. Oh, saya pisihan. Ya gitu udah, bisa telepon, akhirnya bisa video call, Ya, bisa gitu kan, bisa gitu ya. Makanya kita balik lagi ke tujuan kita, pulang itu untuk apa? Kalau misalkan tadi tujuannya untuk memakmurkan daerah atau membangun daerah, itu kan misi yang sangat bagus. Pulang kampung itu malah dianjurkan. Bahkan dulu seperti transmigrasi program zaman dulu ya, waktu zaman Firaun kerja renang. Ada program transmigrasi, konteksnya adalah pemerataan seolah-olah seperti itu, ya. Dulu aja kita belajar dari negara-negara yang dulu hancur seperti Jepang gitu ya. Dulu ketika dibom, akhirnya si pemerintah melakukan visi yaitu menyekolahkan masyarakatnya yang unggul, yang punya potensi. Dan yang keren di tragedi Hiroshima dan Nagasaki itu, khususnya di Jepang, yang pemerintah Jepang pertama cari adalah siapa coba? Siapa? Guru. Berapa jumlah guru yang tersisa? Ya, betul. Karena itulah adalah fondasi bangsa. Itu. Ini untuk bangsa dan negara. Ya seperti itu, akhirnya mereka menyekolahkan warganya yang potensinya besar, dan ketika sudah mendapat ilmunya, menimba ilmunya dari negara-negara luar, disuruh pulang kampung ngebangun negaranya. Itulah pulang kampung yang bermanfaat gitu. Bukan yang hanya sekedar foya-foya, hura-hura. Ya itu bebas lah gimana kalian mau itu foya-foya, hura-hura, tapi yang lebih mulia itu membangun kampungnya sendiri. Itu pulang kampung. Situlah mungkin sedikit perbedaannya. Di sana ada hope ya, di sana. Ada harapan. Ada harapan, semoga teman-teman yang sedia pulang kampung, yang sudah belajar banyak kehidupan selama di kota besar, baik di Bandung misalkan, di Jakarta, di mana wae, ketika sudah punya niatan dengan ilmu dan kapasitasnya mumpuni, suatu saat pulang kampung, kemudian membangun dan memakmurkan kampungnya masing-masing. Nah itu dia pulang kampung yang asik tuh, yang seperti itu, yang keren tuh itu. Jadi jangan punya pikiran, ada di lembur mah tuh apa, tuh kerja apa, nggak gitu mikirnya. Padahal kan di kota kita sini orang kampung gabe. Bener itu, orang kampung gue sacanya di kota, orang kampung heula. Gitu. Jadi jangan mendiskreditkan orang kampung ya. Jangan. Orang kota kamu nggak ada apa-apanya kalau nggak ada orang kampung. Bener. Bahkan pekerjaan paling mulia itu ya di kampung. Menanam. Karena mereka bersinergi dengan alam, itu lebih mulia. Kebayang nggak kalau seluruh petani beras protes, nggak ada yang mau menanam padi. Nah, bayangkan sok. Bayangkan. Lumayan 10 menit. Bayangkan. Lebih kabeh aku ya. Berarti tema ngahuleng ya? Kadang-kadang gini, kita merasa resah dan gelisah misalkan ketika, nih sebentar lagi bulan Mei ini. Mayday, buruh. Mei, benar kan ya? Iya benar. Mayday. Orang seluruh dunia kan ya? Karena sudah di de facto sudah menjadi hari internasional, hari buruh internasional gitu kan. Riweuh lamun kabeh buruh protes. Yes. Tapi nggak pernah membayangkan kalau yang protes adalah petani. Petani beras protes, petani gandum protes. Karena seluruh petani yang yang selalu bersedia berkhidmat dirinya untuk menanam makanan pokok, untuk menyediakan bahan pokok. Yes. Protes dunia syarek dahar nama. So, lebok tak teori dahar HP syarek tak. Dahar HP, dahar motor kreditan. Emang sebel. Bayangkan petani protes dunia, bener. Bulog bakal boga stok mah. Tah, bulog jadi ngahulang gitu. Gara-gara goblok. Suganda temenan gitu. Bisa disensor. Kan nggak ada stok. Kan pada protes semua. Kan non aing. Gitu kan. Bayangkan kalau nggak ada bahan-bahan pokok, dan yang paling penting adalah ketika nggak ada yang bersedia menanam kembali. Betul, makanya hargai itu orang kampung ya, yang sudah bersusah payah menyediakan. Bener. Karena tidak selamanya uang bisa membayar kebahagiaan. Itu dia. Jadi gimana kumaha ieu teh? Itu orang melapar ya.
Iya. Udah melakukan ya. Itulah gitu pokoknya. Nah, ngomong-ngomong tentang pare kan biasanya urusannya jeung sare kan ya. Karena kadang-kadang kalau sudah seubeuh teh maunya sare. Betul. Tapi sebelum seubeuh kan kadang-kadang kita mencari dulu makanannya apa kita makan. Nah, kalau susah itu bisa masak, bisa telepon we kantin. Nah, itu ujung-ujungnya mah Ujung-ujungnya kan. bridgingna halus ya. Di melak pare ka kantin deh. Pas bisa. bridgingna. Itu coba cek ada yang nanya nggak? Kang Alda ada yang nanya nggak? Cek. Aduh, nanya. Kang Alda mah kalau nggak nanya ditanyaan. Sok liur jawab naon ya dah. Sok apalah. Mungkin ini lebih ke ini, Ustadz katanya mau nanya lebih ke tentang saum. Oh, oke. Ustadz katanya kalau sering mandi di bulan Ramadan itu makruh nggak? Sering mandi, wah teman ini soal pertanyaannya tentang mandi, ini lebih baik ke musisi nanyanya. Ya, karena mandi itu sama dengan musisi. Oh, jadi M ya sama. Oke. coba kita akan dengarkan Keahlinya ya. keahlinya. Urusan mandi itu urusan musisi. Apa sih tadi? Mandi dengan saum gitu. Sering mandi. Sering mandi di bulan Ramadan Bulan itu Ramadan. makruh katanya. Makruh. Mandi mah ya mandi atuh, amun geus baunya mandi. Kalau udah kotor mandi ya. Sebetulnya kan Pertanyaannya musisi sok mandi tara. mun rek manggung. Nah, kebayang kan? Ayeuna si Alda geus tara manggung, berarti tara mandi. Kanyahoan. Gara-gara Jadi kira laguna diganti. Jadi Laguna diganti kan bari mah terkenal teh London. Nah, gimana diganti? Lockdown. jangan aku memikirkannya. Ya mandi mah kan emang jadi kewajibannya. Di hadis juga kan emang sebagian dari iman. Kebayang tuh musisi we mah mau hadis. Saya lagi ngikutin gara-gara Jumat. Jumatan. Buru-buru Jumatan bisa kabur poe Sabtu. Nah, Jumatan lumayan mulung hadis di gitu. Ya, jadi mandi mah emang harus terus hubungannya dengan saum ya emang selama saum sebaiknya kita menjaga Bersih. kebersihan juga. Selain lahiriah yaitu dengan mandi ya batiniah juga gitu. Jadi Karena harus dibersihkan. niatkan mandinya untuk bersuci. Nah, itu dia. Ya, Betul. bukan untuk melahirkan iri hati. Betul. Tapi untuk menjadi manusia yang suci. Dan apalagi situasi lockdown corona kan Bersih yuk. Oh. Hand sanitizer, disinfektan kan juga. Mandi dari semprot. Disemprot. Shower udah pakai disinfektan. Bari pakai masker teh. Kebayang. Kalian aja yang Korea. Iya dek mandi naon. Ya tetep Ayah nu lebih ekstrim. Apa? Lain dipakai mandi diinum. Imunnya di dalam. virus kan elek ku alkohol, ku tangan geus diinum. Alkoholna eta salah. Kita mas lain mulung ti Jumatan. Aya di Jumatan eta. Eta mah batin teh eling. Aduh, ya jadi emang harus lah mandi malah. Gitu. Sebenarnya nggak ada hubungannya ya. Nggak ada hubungannya. Ada sih pasti semua itu ada hubungannya, cuman nggak tok di situ loh Pertanyaannya penilaiannya. salila mandi ngalakukeun naon? Nah, Mandi bari nginum. mandi bari minum batal lain makruh deui eta. Kalau yang ada sih kayaknya keseringan berkumur ya Ustaz ya. Itu emang Kalau berkumur mah nggak apa-apa, keseringan minum yang boleh. terus Berkumur atau nginum, Nah. kan tegas-tegas aja orang olah kararagok gitu. Tong kagok kumur-kumur bari menyelam sambil minum air ya. Kagok gelek level. Lagi numpang nginum. lagu-lagu Karena kan ada keunggulan yang lain, terutama kalau teman-temannya lagi posisi safar dalam perjalanan. Musafir. Musafir kan nggak apa-apa, nggak saum juga, nggak usah malu-malu. Makanya kadang-kadang saya juga nggak
nggak begitu setuju juga ya kalau buat saya ketika di setiap kota atau setiap daerah misalkan ada kebijakan harus tutup warung makanan. Karena bisa jadi itu adalah untuk melayani saudara-saudara kita yang lagi musafir. Betul. Jadi nggak harus riuh gitu juga. Iya. Woles Jangan minta dihormati ya, Nggak malah usah, malah kita harus kebalik ya, menghormati ya. Karena ngapain kita ditantang tapi utang tangan. Wah gila. Tantangannya pila warteg. Cemen gitu. Oh kok Gusti Borgo cenah setana. Heuda bisa muka. Kunci nah. Kunci. Setan teh cerdas. Iyalah lebih cerdas setan mah tuh. Nah, kembali kepada urusan mudik tadi. Sebenarnya kalau kita ngomongin itu kan secara permukaan nih tadi. Menurut versi Kang Alda yang tentang mudik itu versi langitannya seperti apa sih? Versi langitan. Versi langitan itu kan lebih kepada aspek-aspek ilahiyah. Yang kepada hakiki. Yang tadi disebutkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah itu pemahaman itu semua bagi Kang Alda itu seperti apa? Sugan aya pulungeun ti. Di Jumatan nih. Jumatan deui. Bari mah cek we sok Jumatan sabaraha kali. Ieu mah ti subuhan ya. Saking rajinnya sih Jumatan lagi seminggu 7 kali. Dirapol aja kumaha di tapping mun bisa mah recording. Di recording. Aduh. Ya kalau misalkan konsepnya itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu kan pasti balik lagi ke Sang Pencipta ya. Kayak ini ada kita menemukan kata kesamaan ya. Innalillahi itu konsep kembali, mudik juga konsep kembali. Ya. Betul. Tadi pulang kampung konsep kembali. Oke, kita menemukan ada kesamaan sedikit-sedikit lah, ada garis benang merahnya. Oke, kembali lagi langsung. Jadi hakikatnya manusia itu emang pengennya kembali. Dari asalnya, karena secara tidak disadari mungkin atau orang yang menyadari kita itu tumbuh melalui air dan tanah di kampung halaman kita. Karena kan mereka itu kayak tanaman sayuran, buah-buahan, tumbuhan seperti itu pun tumbuh di negerinya di kampungnya sendiri. Jadi secara lahiriah pun kita tuh ada kerinduan untuk balik ke sana itu karena kita berasal dari tanah yang kampung kita. From dust to dust. Air dari kampung kita. Jadi ada hakikatnya kita tuh selalu pengen balik pulang. Itu nyambungnya pasti ya ke situ-situ lagi, balik lagi gitu. Ditambahan deui air di mana? Di saha? Nah, kalau itu praktikal rek kana pemamaneh eta mah. Nya ke sirkulasi we muter lah itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita akan kembali kepada Sang Pencipta lagi. Nah, jadi wajar untuk pulang kampung, mudik itu wajar karena itu emang hakikat kita itu pulang kembali. Kita merantau keluar ya pengen pulang lagi, mengenang masa lalu, berbagi kebahagiaan, berbagi kesuksesan bersama keluarga di rumah atau tetangga, ya itu pasti. Ya karena yaumul hisab itu bukan hanya pada hari yang akan datang. Ya. Yaumul hisab itu terjadi ketika kalau kita mudik. Iya. Kerasa. Semoga budak seberinci. Semoga pamajikan aca. Boga naonnya kendaraannya. Bisa bener. Matak tapi kalau mau maksakeun teu boga mobil ngajak ke nyawa mobil, teu boga pamajikan ge ujug-ujug kontrak pamajikan. Pengalamannya. Aya ti batur. Orang Jawi ya. Gitu kan, karena ternyata yaumul hisab itu tidak harus menunggu besok atau lusa. Iya, nggak perlu sampai akhirat. Bahkan surga neraka aja nggak usah langsung nunggu akhirat. Sekarang aja. Bisa dirasakan. Sekarang. Kamu bahagia nggak di sini? Nah, bahagia berarti karena di surga. Nah, itu bisa gitu. Seperti itu. Ayo makasih berarti saya di neraka. Mana di lockdown happy tuh, bahagia tuh. Kalau misalkan tersiksa, ya mana itu di neraka. Di neraka yang diciptakan oleh diri sendiri. Ya, betul. Secara duniawi kita melihatnya, sudut pandangnya seperti itu. Ya gimana akhirnya penerimaan ke diri kita masing-masing lah, seperti apa gitu. Mau yaumul hisabnya seperti apa, nanti ya surga neraka. Jadi kan kita ngomongin hisabnya bisa hisab jangka hari ini, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Sampai akhirat. Nah itu ya. Gitu. Karena hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisab diri kita sendiri sampai pada waktunya kita nanti akan dihisab. Nah, iya Ustadz bener. Ente ngolongan tidak poe Sabtuan urang. Sabtunya. Kan pokok poe Jumatan, Jumatan poe naon.
di kodona lewat hari ya. Siap-siap brother perut laundry. Sebentar lagi kita akan ada kuis. Simak semua obrolan ini semua, simak gitu kan. Baik diuktinus sama koge. Yang penting kamu nyimak. Iya. Gak apa-apa diuktinus sama, yang penting kamu nyimak. Bikin pertanyaan yang keren bisa dan bikin jawaban yang keren bisa. Insya Allah nanti akan dapat giveaway now. Giveaway now. Tiga handphone ya saja. Tiga handphone nanti jadi. Nah, jika handphone Ini untuk hadiah Giveaway-nya, utama. wih, Hadiah dapat utama. handphone. Nanti jadi untuk pemenang-pemenang di setiap episode nanti secara random bisa mendapatkan hadiah utama. Oh, disaring lagi gitu. Nanti di Untuk akhir mendapat- episode ada tiga pemenang. handphone luar biasa. Ayo. tiga. Ayo cepet Sak. handphone ngiknox ya. Handphone nih ngik. Tapi jangan lupa subscribe dulu ya gitu-gitu ya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Gitu. Oke nih Bang, insya Allah saum kita, Ramadan kita hari ini menjadi Ramadan terbaik. Amin. Dan menjadi Ramadan bukan menjadi Ramadan bikin kita down, Ya. Iya. tapi bikin kita semakin bersedia untuk berbagi, memberikan arti kepada seluruh negeri biar corona segera pergi. Oke Bang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.